Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Sehat-sehat kan? Kali ini channel Kak Ria akan membahas tentang sistem kesehatan nasional. Sebelum lanjut ke materi, bagi teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan materi terbaru yang diunggah di channel ini. Sistem kesehatan nasional merupakan fundamental terselenggaranya upaya kesehatan di Indonesia, yang merupakan tolak ukur apakah masalah kesehatan dapat ditangani dengan baik. Sistem kesehatan nasional atau yang disingkat dengan SKN, menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, yaitu pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN itu sendiri pertama kali pada tahun 1982 dan mengalami perubahan pada tahun 2004, 2009, dan yang terakhir tahun 2012. Maksud dan kegunaan dari SKN yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan kesehatan, memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi RPJP bidang kesehatan tahun 2005 sampai 2025 dan merupakan dokumen kebijakan pengelolaan kesehatan. Landasan dari SKN yaitu landasan idealnya adalah Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, landasan operasional yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan. Nilai-nilai yang diperhatikan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan diantaranya yaitu nilai prorakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih. Nilai prorakyat itu merupakan kebijakan dan pelaksanaan SKN berpihak pada kepentingan rakyat. Kalau inklusif itu sendiri yaitu berusaha memahami perspektif masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan. Subsistem kesehatan nasional ada 7 diantaranya. Yang pertama, upaya kesehatan. Kedua, penelitian dan pengembangan kesehatan. Ketiga, pembiayaan kesehatan. Keempat, sumber daya manusia kesehatan. Kelima, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. 6, manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Dan 7, pemberdayaan masyarakat. Pertama yaitu upaya kesehatan, merupakan pengelolaan upaya kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, paripurna, dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan dari upaya kesehatan yaitu terselenggaranya upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu. Unsur-unsur dari upaya kesehatan meliputi upaya kesehatan itu sendiri, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya upaya kesehatan, dan pembinaan pengawasan upaya kesehatan. Prinsip-prinsip dari upaya kesehatan yaitu terpadu, berkesinambungan, paripurna, bermutu, aman, sesuai kebutuhan, adil merata, non-diskriminasi, terjangkau, teknologi tepat guna, dan bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Dan penyelenggaraan dari upaya kesehatan yaitu penyelenggaraan upaya kesehatan dengan pembinaan dan pengawasan. SKN yang kedua yaitu penelitian dan pengembangan kesehatan. Penelitian dan pengembangan kesehatan merupakan pengelolaan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan, penapisan teknologi, dan produksi teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna memberikan data kesehatan yang berbasis bukti. Tujuannya untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, dan teknologi informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan.
Unsur-unsur dari penelitian dan pengembangan kesehatan itu meliputi area penelitian, pengembangan, dan penapisan. Di antaranya yaitu biomedis dan teknologi dasar kesehatan, teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, teknologi intervensi kesehatan masyarakat, dan humaniora kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsipnya yaitu terpadu, berkesinambungan dan paripurna, akurat dan akuntabel, persetujuan setelah penjelasan, bekerja dalam tim secara cepat dan tepat, norma agama, kebenaran ilmiah, dan perlindungan terhadap subjek penelitian dan etik. Penyelenggaraannya sesuai hak atas kekayaan intelektual, mencegah terjadinya penyakit, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan mutu pengelolaan upaya kesehatan yang memerlukan uji coba terhadap manusia dilakukan dengan jaminan tidak merugikan manusia. Yang dilakukan terhadap hewan dan makhluk hidup lainnya harus dijamin untuk melindungi kelestarian hewan dan makhluk hidup lainnya. Yang membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat tidak diizinkan dan dilarang untuk dilakukan. Dan untuk penelitian penyakit infeksi yang muncul secara baru maupun berulang. Subsistem yang ketiga yaitu pembiayaan kesehatan, merupakan pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Tujuannya agar tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, sesuai peruntukannya untuk menjamin terselenggaraannya pembangunan kesehatan. Unsur-unsurnya meliputi dana, sumber dana, dan pengelolaan dana kesehatan. Prinsip-prinsip dari pembiayaan kesehatan yaitu kecukupan, efektif dan efisien, serta adil dan transparan. Untuk penyelenggaraannya yaitu dengan penggalian dana, pengalokasian dana, dan pembelanjaan. Subsistem yang keempat yaitu sumber daya manusia kesehatan, merupakan pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Tujuannya yaitu tersedianya sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan yang kompeten dan memiliki kewenangan yang terdistribusi secara adil dan merata, serta didaya gunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Unsur-unsurnya yaitu sumber daya manusia kesehatan, sumber daya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, serta penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Terus selanjutnya yaitu prinsip-prinsipnya meliputi adil dan merata secara demokratis, kompeten dan berintegritas, objektif dan transparan, serta hierarki dalam sumber daya manusia kesehatan. Untuk penyelenggaraannya meliputi perencanaan sumber daya manusia kesehatan, pengadaan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan. Selanjutnya, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, yaitu pengelolaan berbagai upaya yang menjamin keamanan, manfaat, mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Tujuannya yaitu tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang terjamin aman, bermanfaat, dan bermutu, dan khusus untuk obat, dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur-unsur dari sediaan farmasi yaitu meliputi komoditi, sumber daya, pelayanan kefarmasian, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsipnya yaitu aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu, tersedia, merata, dan terjangkau, rasional, transparan, dan bertanggung jawab, serta kemandirian. Untuk penyelenggaraannya
yaitu meliputi upaya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan, upaya pengawasan, upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, upaya penggunaan obat yang rasional, serta upaya kemandirian secara farmasi. Subsistem yang keenam yaitu manajemen informasi dan regulasi kesehatan, yaitu pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari SKN. Tujuannya yaitu terwujudnya kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan berbasis bukti dan operasional. Terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan akuntabel, serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan. Untuk unsur-unsurnya yaitu kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, informasi kesehatan, dan sumber daya manajemen kesehatan. Dan prinsip-prinsipnya yaitu inovasi, kepemimpinan yang visioner bidang kesehatan, sinergisme yang dinamis, serta kesesuaian dengan sistem pemerintahan Indonesia. Untuk penyelenggaraannya sendiri yaitu kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Terus subsistem SKN yang terakhir, yang ketujuh yaitu pemberdayaan masyarakat, yaitu pengelolaan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan baik perorangan, kelompok maupun masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Untuk unsur-unsur pemberdayaan masyarakat itu sendiri yaitu penggerakan pemberdayaan, sasaran pemberdayaan, kegiatan hidup sehat, dan sumber daya. Prinsip-prinsipnya meliputi berbasis kemasyarakatan, edukatif dan kemandirian, kesempatan menggemukkan pendapat dan memilih pelayanan kesehatan, serta kemitraan dan gotong royong. Untuk penyelenggaraannya, yaitu dengan penggerakan masyarakat, melalui pengorganisasian dalam pemberdayaan, advokasi, kemitraan, dan peningkatan sumber daya. Dan dari ketujuh subsistem SKN itu sendiri, penyelenggaraannya dilakukan secara bertahap, yaitu meliputi penetapan SKN, sosialisasi dan advokasi SKN, serta fasilitasi pengembangan kebijakan kesehatan di daerah. Untuk penyelenggaraan dari SKN secara umum, yaitu melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat termasuk swasta yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Untuk sektor publik, SKN tidak bisa dijalankan hanya oleh Kementerian Kesehatan atau dinas yang mengurus kesehatan di daerah. Penyelenggaraan SKN dapat berjalan dengan baik apabila melibatkan antara lain bidang urusan pendidikan, urusan pembangunan fasilitas umum, urusan pertanian, urusan keuangan, urusan perdagangan, keamanan, perikanan dan kelautan, dan urusan terkait lainnya. Ini merupakan alur pikir rencana pembangunan kesehatan dan sistem kesehatan nasional. Alur pikirnya yaitu dari masalah mendasar. Dari masalah mendasar kesehatan yang meliputi ketidakpastian hukum, perilaku masyarakat buruk, lingkungan buruk, rawan pangan dan rawan gizi, yang itu semua merupakan kondisi dari masyarakat, digabung dengan paradigma nasional, lingkungan strategis. Dari ketiganya itu terbentuklah RPJPK dan SKN guna mengatasi dari semua masalah kesehatan.
itu digunakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya agar kualitas sumber daya manusia Indonesia sehat dan produktif, dan itu merupakan tujuan nasional. Dan ini merupakan gambaran unsur-unsur pembangunan kesehatan dan subsistem SKN serta tata hubungannya dan lingkungan strategis yang mempengaruhi SKN. Dari gambar tersebut kita bisa melihat dari ketujuh subsistem SKN saling berkaitan satu dengan yang lain. Demikian pemaparan dari materi sistem kesehatan nasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.